metode pembelajaran dan alat peraga, materi, kesebangunan, dan kekongruenan bangun datar. Tahukah kalian apa itu kesebangunan dan kekongruenan bangun datar? Kesebangunan adalah sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya dan juga panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Kekongruenan adalah dua bangun datar di mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga panjang sisi serta sudut yang sama. Sebagai contoh, di sini ada persegi panjang yang kosong dan persegi panjang yang besar dan yang kecil. Pertama, kita masukkan persegi panjang yang besar ke dalam persegi panjang yang kosong. Jika dia memenuhi persegi panjang yang kosong, maka bisa dikatakan kongruen. Kemudian, kita masukkan persegi panjang yang kecil ke dalam persegi panjang yang kosong. Jika dia tidak memenuhi persegi panjang yang kosong, maka tidak bisa dikatakan kongruen. Nah, apakah persegi panjang yang kecil sebangun dengan persegi panjang yang kosong? Di sini panjang persegi panjang yang kosong 14 cm, sedangkan panjang persegi panjang yang kecil 7 cm. Maka perbandingannya adalah 14:7. Jika disederhanakan menjadi 2:1. Kemudian lebar persegi panjang yang kosong 8 cm, sedangkan lebar persegi panjang yang kecil 4 cm. Maka perbandingannya adalah 8:4 jika disederhanakan menjadi 2:1. Nah, panjang dan lebar persegi panjang yang kosong dengan panjang dan lebar persegi panjang yang kecil sama-sama berbanding dan sama-sama 2:1, maka bisa dikatakan sebangun. Selanjutnya, jajar genjang. Di sini terdapat jajar genjang yang kosong dan jajar genjang yang besar dan kecil. Pertama, kita masukkan jajar genjang yang besar ke dalam jajar genjang yang kosong. Jika dia memenuhi jajar genjang yang kosong, maka bisa dikatakan kongruen. Selanjutnya, kita masukkan jajar genjang yang kecil ke dalam jajar genjang yang kosong. Dia tidak memenuhi jajar genjang yang kosong, maka tidak bisa dikatakan kongruen. Nah, apakah jajar genjang yang kecil sebangun dengan jajar genjang yang kosong? Di sini sisi pertama jajar genjang yang kosong 11 cm, sedangkan sisi pertama jajar genjang yang kecil 5,5 cm. Maka perbandingannya adalah 11:5,5 jika disederhanakan menjadi 2:1. Sedangkan sisi kedua jajar genjang yang kosong 10 cm. Kemudian sisi kedua jajar genjang yang kecil 5 cm. Maka perbandingannya adalah 10:5 jika disederhanakan menjadi 2:1. Nah, karena sisi-sisi jajar genjang yang kosong dengan sisi-sisi jajar genjang yang kecil sama-sama berbanding dan sama-sama 2:1, maka bisa dikatakan sebangun. Selanjutnya di sini ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang yang kosong dan segitiga sembarang yang besar dan kecil. Pertama, kita masukkan segitiga sembarang yang besar ke dalam segitiga sembarang yang kosong. Jika dia memenuhi segitiga sembarang yang kosong, maka bisa dikatakan kongruen. Kemudian kita masukkan jajar genjang yang kecil ke dalam Kemudian kita masukkan segitiga sembarang yang kecil ke dalam segitiga sembarang yang kosong. Dia tidak memenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan kongruen. Nah, apakah segitiga sembarang yang kecil sebangun dengan segitiga sembarang yang besar? Di sini sisi pertama segitiga sembarang yang kosong 13 cm, sedangkan segitiga sembarang yang kecil 6,5 cm. Maka perbandingannya adalah 13:6,5 jika disederhanakan menjadi 2:1. Kemudian sisi kedua segitiga sembarang ada 8 cm, sedangkan sisi kedua segitiga sembarang yang kecil ada 4 cm. Maka
8 dibanding 4 jika disederhanakan menjadi 2:1. Kemudian sisi ketiga segitiga sembarang yang kosong adalah 14 cm, sedangkan sisi ketiga segitiga sembarang yang kecil 7 cm. Maka perbandingannya adalah 14:7 jika disederhanakan menjadi 2:1. Nah, karena sisi-sisi segitiga sembarang yang kosong dengan segitiga sembarang yang kecil sama-sama berbanding dan sama-sama 2:1, maka bisa dikatakan sebangun.